Huruf ta ini ruhnya adalah sifat dominan yang dia miliki. Ada dua, sifat syiddah dan hams namanya. Syiddah itu penuh tekanan, kemudian tapi dia juga punya sifat hams, keluar udara. Nah, jadi ketika sukun maka dia harus diberikan sifatnya, dikembalikan ke sifatnya. Maksud saya langsung oh iya. Nah, tak sukun ini biasanya kalau ngucapin gini aja susah, Pak. Coba ya, saya contohkan. Kedengeran nggak? Nah, ini tak sukun. Kalau dikasih a pertamanya mudah biasanya. At. Ya kan? Mudah. Tapi kalau ini dihapus, bisa nggak? Agak susah biasanya untuk pertama-tama. Nah, itu sifat dari tak sukun. Jadi kalau kita sudah bisa mengucapkan tak sukun tanpa alif, artinya kita sudah bisa mendapatkan ruh dari huruf tak itu. Dan dimanapun kita menemukan huruf tak, nanti kita akan lebih pas mengucapinya. Nah, jadi nanti kita coba satu-satu. Saya ulangi lagi. Coba pertama kali kita tambahkan alif dulu. Tak sukun sebelumnya ada alif. Saya baca 3 kali. Ingat Pak ya, tidak boleh berlebihan dan juga tidak boleh nggak kedengeran. Saya pakai mic makanya kedengeran. Nih ya, kedengarannya tuh hanya orang yang di sebelah kita dan kita pribadi yang dapat mendengar. Coba ya. Sedikit banget kan? Ini pakai mic. At. Itu tak, huruf tak didahului huruf alif ya, atau hamzah. Kalau dia tanpa alifnya tadi bunyinya cuman itunya aja, sukunnya aja. Nah, ini kedengeran dari saya soalnya. Kalau kedengeran masih kurang. Nah, ya Pak, sekali lagi ini pakai alif dulu ya. Tanpa alif. Nah, tes satu-satu Pak. Tes satu. Sebenarnya tesnya itu pakai mic biar kedengeran atau enggak. Tapi nggak apa-apa. Kalau kedengeran banget dari sini berarti kurang tepat. dari saya, dari Pak. Pakai alif Ustaz. Pakai alif dulu. Nanti muter lagi ya. Pakai alif dulu. Sekali lagi 1 2 3. Udah, kurangin sedikit lagi. Nah, segitu. Langsung bisa nggak pakai alif? Coba deketin Pak. Harus pakai mid. Harus didorong dulu di makrotnya Pak. Ujung lidah tempelin di gigi seri atas. Nah, itu tapi udah bagus. Ya, begitu Pak ya. Yang penting nggak keluar giginya Pak ya. Karena dia menekan ujung lidahnya menekan ke pangkal gigi seri. Nah, nanti dia akan keluar. Ketika ditekan dilepas nanti otomatis keluar. Ya, bukannya gitu. Bukan udara yang dikeluarin, tapi tekanannya. Itu udah bagus. Lanjut. Tampak pakai alif dulu. Lagi Pak? Tanya kurang jelas. Kedengeran apa maksudnya? Itu at. Nah, jangan dilepas Pak. Habis ditekan lepas. At. Nah, suka lari-lari dikit ke C ya. C itu nggak nyentuh gigi dia. Ach itu C. At. Sekali lagi. Ada kayaknya ada dikit ya. Sekarang tanpa alifnya bisa Pak? Tanpa alifnya? Nah, masih suka pakai A-nya ya. Nanti tanpa alif nanti Pak ya. Tanpa alif itu sukunnya huruf ta. Berarti yang tanpa alifnya belum. Nanti kita coba lagi. Hampir ya, hampir. Nanti dilatih terus biar lebih enak. Sebenarnya kalau udah enak cepet banget.
Bisa banyak dia. Coba lanjut ya Pak Bambang. Udah bagus, cuman kurang rileks saja. Kurang banyak. Kedengarannya nih. Pakai alif dulu. Alif. At. Suaranya harus sesuai dengan ketika kita nekan baru bunyi, jangan. Oh, jangan. Ya, cuman nggak rata aja ya, kadang kegedean, kadang pas. Kata jangan kedengeran kan? Nggak, kedengeran. Sekarang tanpa alif. Iya, dijaga jangan sampai lari. Jangan sampai mundur dikit ya. Nanti kalau mundur dikit dia kurang tepat. Ujung lidahnya benar-benar ditempelin ke pangkal gigi seri atas. Gitu dia akan keluar. Ya, bagus. Terus pakai alif dulu, pakai alif. Enggak ada, Pak. Jangan kedengeran. Iya, jangan kedengeran. Itu dia takut kedengeran saya. At. Ini kegedean ya, kegedean jadi terlalu besar. Terlalu besar ya? Besar. Kurangnya dikit lagi. At. Ini tadi mirip-mirip ini. Ada C-nya sedikit. Itu karena ujung lidahnya kurang nempel ke pangkal gigi seri itu. Nah, iya, coba tanpa alif. Nah, susah juga ya. Nah, ya, suka lari ke C tadi. Lari ke C itu memang mudah dia ketika C itu. Ini C, Pak. Ini tak. Beda ya, nih. Ini C. Oh iya. Nah, ini sama-sama antara tak dan C, mirip-mirip. Dikurang dijelasannya. Coba benar-benar ujung lidahnya tempelin ke pangkal gigi seri dulu, Pak. Nah, mendingan itu cuman Masih kecil, masih C. mirip C ya. Yang dari dekat lebih kerasa. Jangan dengar ya. Iya, iya. PR. Lanjut. PR. Memang dekat banget, Pak, itu dekat banget. Soalnya lidah kita ini kan yang punggungnya yang depannya juga nempel nanti ke atas langit-langit. Nah, masalahnya tuh pasti nempel, cuman yang ditekan yang ujung. Kalau C gini dia, walaupun nempel tapi yang atasnya neken juga. Oh gitu ya. Nah, jadinya bercampur tuh T dan C-nya. Padahal ujungnya aja yang nempel. Ya, ujungnya aja bener-bener ujungnya. Gini. Tapi di pangkal gigi seri. Lanjut. At. Nanti dulu Pak, enggak kena. Lagi 1 2 3. At. Kurang dilepas aja, Pak. At. Nah, ini karena belum biasa dapat sedikit-sedikit, malah jadi pas kalau dikit. Cuman harus konsisten ngedapetinnya. Kalau tanpa sukunnya, Pak, tanpa huruf A-nya. Tak. Iya, ini memang agak susah. Tak. Iya. Tak. Masih pakai t aja dia. Ya, lanjut. Tak. Yang tanpa sukunnya, yang tanpa A-nya yang belum ya. Yang pakai A-nya dilatih lagi nanti biar lebih gampang ucapinnya. Lanjut. Tambahkan A, kemudian tak sukun. At. Lumayan bagus, cuman itu juga agak kecampur C ya, Nah, Nah, suka ate kan. Itu sebenarnya kalau kita udah ate itu berarti udah tepat sebenarnya. Ate. Cuman e-nya dibuang. At. Karena ngucapin te itu cuman hanya dengan ta, nggak mungkin ace. Makanya langkah awalnya memang dapetin te dulu ya. Ate. E-nya dibuang. At. Biasanya. Coba sekali lagi, Pak. At. Masih ada te-nya itu, Pak. Yang nggak boleh ada t-nya, nggak ada e-nya. At. At. Nah,
Nah itu dijaga biar terlalu keluarnya seimbang, maksudnya keluar terus, jangan hilang-hilangan. Sekarang tanpa A-nya bisa nggak Pak? Kalau masih ada A di awalnya berarti belum itu. Masya Allah, lumayan bagus. Cuman harus ini ya, hati-hati tadi, jangan sampai lari ke C tadi. Udah lumayan bagus. Yang T tadi ya, ketika sukun, ketika ayo Pak Sigit. Kalau contohnya banyak kan pemirsanya juga jadi makin paham nanti yang nonton. Ini pakai alif dulu Pak. Tak sukun dia udah alif. Mic-nya deketin lagi Pak, nanti kan biar sedikit lagi, sekali lagi. Iya, bagus. Terus tanpa sukunnya. Ya memang nggak ada ini ya, nggak ada pergerakan di rahang kita ya. Kalau kita ngucapnya gini, berarti ada yang bergerak, harusnya nggak usah. Tapi udah pas ya. Lanjut, kita cukupkan untuk huruf ta. Jadi kalau ucapan taknya masih gini Pak, tabat yada. Nah itu lebih lagi kurang tepatnya. Masa ketika berharokat dia sampai kedengaran sebesar itu? Kalau sukun aja sedikit Pak, apalagi ketika berharokat lebih sedikit lagi. Ya jadi kalau kita mengucapkan ta, nah itu kurang tepat. Kenapa bisa seperti itu Pak? Karena dia memiliki sifat syiddah. Sifat syiddah itu tertahan, penuh dengan tekanan. Karena dia punya sifat syiddah, sifat hamasnya tadi yang keluar udara tadi jadi lebih sedikit jadi benar-benar terbatas ya. Begitu pula huruf kaf kan ada juga ak. Ketika dia berharokat nggak kedengeran ka lebih sedikit lagi bukan ka ya. Nanti kita masuk ke huruf itu, kita cukupkan dulu untuk huruf. Nanti kita lanjutkan huruf dal, tapo nanti ya insyaallah.